Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga kekuatan sabda suci dosa-dosa kami dihapuskan. Para suster, saudara, saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, minggu lalu kita mendengarkan bacaan tentang transfigurasi Tuhan Yesus. Yesus menunjukkan kemuliaannya, mengantisipasi kemuliaannya di gunung apa ya namanya ya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu Gunung Tabor, ya betul. Tadi ada yang jawab mulutnya. Walaupun cuman gini-gini, saya jadi ingat. Terima kasih. Dan pada
bacaan hari ini juga diceritakan bagaimana Taurat Tuhan itu juga diturunkan di Gunung Merapi, bukan Gunung Sinai. Ya, dan saya tertarik juga dengan referen Mazmur yang kita nyanyikan. Pasti sudah lupa. Ya, tidak apa-apa. Namanya manusia. Maka harus selalu ingatkan terus. Saya rasa juga orang-orang di Bait Allah itu bukannya tidak tahu bahwa itu rumah Tuhan, tetapi memang kadang-kadang kita manusia itu lupa. Dalam referen Mazmur tadi dikatakan, padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan. Kalau kita renungkan dengan sungguh, benar sekali bahwa apa yang dikatakan Tuhan selalu mengarahkan manusia kepada hidup. Dan dalam perjanjian lama, kitab Kejadian tadi, sabda itu disampaikan oleh orang-orang pilihan Allah. Kalau kita melihat perjalanan sejarah keselamatan, maka panjang sekali itu perjalanannya dari bapak-bapak bangsa, ya, apalagi Romo ini dari bapak-bapak bangsa, kemudian setelah bapak-bapak bangsa masuk kepada hakim-hakim, lalu dari hakim-hakim muncullah nabi-nabi yang dipilih oleh Allah. Dan dalam peristiwa Musa tadi di atas Gunung Sinai, Allah berfirman menyampaikan sabdanya yang bisa membuat manusia hidup, dan hendaknya sabda itu kita simpan di dalam hati, dan kita menyimpannya di dalam hati itu dengan pengertian 10 perintah Allah. Ya, disimpannya di dalam hati, jangan di pikiran, karena pikiran itu mudah lupa, tetapi yang disimpan di hati itu walaupun sudah pergi kadang-kadang susah dilupakan, maka disimpannya di dalam hati. Mengapa Allah menyampaikan 10 perintah, ya, Decalogue, 10 Commandments? Tujuannya hanya satu, supaya manusia dapat hidup. Sama seperti yang saya katakan tadi, padamu ya Tuhan sabda kehidupan. Sabda itu disampaikan supaya manusia bisa hidup. Artinya apa, Romo? Artinya hukum, perintah Allah, sabda Allah yang disampaikan kepada Musa itu adalah ukuran standar atau ukuran rata-rata supaya kita bisa hidup di dunia. Ibaratnya seperti ini, kalau dalam sebuah perjalanan kita berjalan, di samping kanan kiri kita itu jurang yang dalam, maka larangan-larangan hukum, perintah, 10 perintah Allah itu ibarat rambu-rambu dan pagar yang membantu kita tetap di jalan yang aman, selamat, dan hidup. Maka rumusannya jangan. Nah, kalau kita lihat berjalan di pinggir jurang kan tulisannya jangan lewati ini, kalau lewati ini ya mati, seperti itu. Jangan lompat di sini, ya jurang. Jangan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah cukup dengan menaati larangan-larangan itu saja? Bacaan kedua dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus menjelaskan lebih dalam lagi. Tidak cukup kita hanya tidak melakukan sesuatu,
Larangan tadi kan jangan itu adalah tidak melakukan sesuatu. Sementara orang Kristen meneladani Yesus untuk memikul salib. Orang Kristen meneladani Yesus untuk memikul salib yang bagi orang Yahudi dianggap sebagai sandungan. Mengapa dianggap sebagai sandungan? Sudah enak-enak hidup sesuai hukum, tiba-tiba Yesus datang memberikan sebuah takaran yang menyulitkan. Harusnya cukup dengan jangan, lalu Yesus datang dengan sebuah hukum kasih yang levelnya lebih tinggi. Dan yang bagi orang bukan Yahudi atau orang Yunani dianggap sebagai kebodohan. Orang Yunani itu terkenal sebagai seorang filosofos, orang yang mencintai kebijaksanaan, dan kebijaksanaan paling tinggi bagi orang Yunani adalah ya orang itu hidup untuk bahagia. Jadi salib itu tidak usahlah. Salib itu hanya orang bodoh yang memilih. Kalau bisa enak, kenapa harus tidak? Itu orang Yunani. Kalau orang Yahudi, udahlah ikut aturan ini aja, tidak usah ditambah-tambah yang lain. Nah, itu tadi kita hidup dengan ukuran standar. Sementara pengikut Kristus haruslah memikul salib. Jalan salib yang dialami, yang dilakukan oleh Yesus mengarahkan kepada Paskah dan kebangkitan. Telah dilakukan sendiri oleh Yesus. Para saudara-saudari yang terkasih, juga adik-adikku, perintah Taurat, hukum perjanjian lama menjadi standar kita untuk hidup baik di dunia. Ya, kalau mau hidup baik di dunia, ikuti hukum Taurat, hukum yang jangan-jangan tadi itu cukup. Itu kita sudah hidup baik di dunia. Tetapi apakah kita hanya hidup di dunia? Tidak. Maka kita harus juga memilih. Kalau kita yang standar itu sudah bisa, kalau yang standar aja belum, ini lebih susah PR-nya. Kalau yang standar sudah bisa, maka tuntutan yang kedua ialah ikut dalam jalan salib. Jalan salib itu isinya kasih, pengorbanan, pengampunan, kepasrahan kepada Allah. Itu yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Dan ini menjadi standar baru untuk mencapai hidup yang kekal. Kalau masih ingat kisah pemuda kaya yang datang kepada Yesus, kenapa saya masih ingat? Karena itu moto panggilan saya, moto tabisan imamat saya. Seorang pemuda kaya datang kepada Yesus, kemudian bertanya, "Guru, bagaimana aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus berkata, "Apa yang dikatakan kitab suci?" Lalu pemuda kaya itu berkata, "Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini." Kemudian Yesus bertanya, "Apakah sudah kamu lakukan?" Pemuda itu berkata, "Sudah Guru, semua sudah ku lakukan." Baiklah, kalau kamu mau memperoleh kehidupan kekal. Lalu Yesus berkata ini. Yesus mencoba untuk memberi salib ini kepada pemuda itu. Ada yang masih ingat? "Jualah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Yang standar sudah dilakukan orang kaya, kemudian dikasih salib sedikit. Pemuda kaya itu pergi dengan sedihnya karena banyaklah hartanya. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan bagaimana orang yang hidup hanya dengan standar aturan saja. Itulah orang-orang Yahudi tadi. Orang Yahudi seperti pemuda kaya yang membanggakan tampilan luar bait Allah.
yang wah, yang megah, pokoknya luarannya dibuat secantik mungkin. Mungkin juga diri kita seperti itu. Tetapi inti dalamnya tidak sungguh dihidupi. Bait Allah sebagai rumah Bapa, rumah doa, dan rumah kudus. Lihatlah ketika kita masuk ke dalam gereja ini, apakah kita sungguh-sungguh punya sense of religious, berlutut dengan hormat bahwa ini rumah Allah, dengan tampilan kita, dengan pikiran kita, atau hanya luarannya saja gereja ini bagus, kita tampilan bagus, tetapi rasa di dalam hatinya belum. Orang Yahudi berpikir yang penting tidak melanggar Taurat, atau di dalam Taurat kan tidak dikatakan tidak boleh berjualan di bait Allah, dan mereka berjualan bermacam hal yang mau tak mau harus dibeli oleh orang untuk persembahan ziarah ke Yerusalem. Dan bukan tidak mungkin, karena situasi itu prinsip kebutuhan dipakai, di mana mereka berjualan berapapun harganya pasti dibeli karena dibutuhkan. Atau juga bisa mereka membuat, kalau tidak beli di bait Allah, ya tidak halal. Lalu Yesus membuat cambuk, lalu mengusir mereka. Kemudian sebagian kita berpikir, wah, Yesus marah. Apakah Yesus marah? Membuat cambuk lalu mengusir mereka? Tidak. Setelah saya cari-cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Oxford, apa sih artinya marah itu? Marah adalah perasaan bahwa aku dirugikan, aku terancam, tidak sesuai dengan keinginanku, bertentangan dengan keinginanku. Sementara Yesus bukan karena tidak sesuai dengan dirinya, tetapi Yesus menjalankan tugas perutusannya agar manusia tetap hidup. Yesus dengan sabdanya, dan dia adalah sabda sendiri, mau agar manusia tetap hidup, maka haruslah orang yang hampir jatuh ke dalam jurang dicambuk supaya kembali ke jalan yang sesungguhnya. Yesus lebih ke kasihan pada kita manusia yang karena kebodohan kita menghancurkan dirinya sendiri. Manusia tahu sadar apa yang baik, tetapi tidak siap dan tidak melakukannya. Dan refleksi bagi kita, mari kita lihat diri kita sendiri. Diri kita juga adalah bait Allah. Apakah saat ini kita hanya butuh cambukan saja, atau kita juga perlu diruntuhkan bait diri kita yang masih penuh dengan perlawanan dan pemberontakan terhadap sabda Allah? Dan masa prapaskah, masa yang tepat untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, untuk memohon ampun, untuk rekonsiliasi, untuk kembali siap memanggul salib. Dan siapa yang bisa bertahan akan bangkit bersama Tuhan, tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam dirinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Menanggapi sabda Tuhan, mari kita